Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kendari dengan NIM 1114-270, kelas 3B, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian manusia dan lingkungan, sumber daya alam dan lingkungannya, kemudian IPA dan teknologi. Nah, masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian manusia dan lingkungan. Pengertian manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, serta kematian. Terkait dengan berinteraksi dengan alam dan lingkungan, dalam sebuah hubungan timbal balik itu positif maupun negatif. Kemudian ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah media di mana makhluk hidup tinggal, mencari kehidupan dan memiliki karakter serta fungsi yang terkait dengan timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran lebih kompleks. Kemudian, hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia dan lingkungan sangat berhubungan erat karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya apabila tidak ada lingkungan. Lingkungan dapat berbentuk lingkungan fisik dan non-fisik. Kalau lingkungan fisik berupa lingkungan alam dan buatan, sedangkan lingkungan non-fisik merupakan lingkungan sosial budaya di mana manusia itu berada. Dan unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan itu terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada unsur hayati atau unsur biotik, di mana unsur ini menjelaskan mengenai sebuah komponen atau faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup. Di antaranya itu ada tanah, udara, dan cahaya. Kemudian ada unsur budaya. Unsur budaya yaitu lingkungan yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai gagasan dan keyakinan serta perilaku makhluk sosial atau kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu ada unsur fisik, di mana unsur fisik ini terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Kemudian ada penggunaan sumber-sumber alam. Nah, manusia memandang alam lingkungan dengan bermacam-macam kebutuhan dan keinginan. Manusia bergaulat dan bersaing dengan spesies lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, manusia memiliki kemampuan lebih besar dibandingkan organisme lainnya. Kemudian ada kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu kerusakan lingkungan akibat peristiwa alam. Contohnya seperti terjadi letusan gunung Merapi, gempa bumi, dan angin topan, serta lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Nah, contohnya seperti penebangan hutan secara liar, perburuan liar, merusak hutan bakau, dan menimbun rawa-rawa untuk pemukiman. Nah, di sini ada hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitar. Hubungan manusia dengan alam dan lingkungan sekitarnya untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan hidup manusia. Ada beberapa. Yang pertama itu ada hubungan manusia dengan Tuhan berwujud, agama atau kepercayaan. Kemudian hubungan manusia dengan manusia berwujud sosial. Kemudian hubungan manusia dengan rasa aman berwujud pertahanan dan keamanan. Kemudian ada hubungan manusia dengan cita-cita berwujud ideologi. Ada hubungan manusia dengan kekuatan, kekuasaan berwujud politik. Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan berwujud ekonomi, dan yang terakhir itu ada hubungan manusia dengan penguasaan atau pemanfaatan sumber daya berwujud, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita masuk pada materi yang kedua, yakni pengertian sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, sumber daya alam di sini adalah sesuatu yang ada di sekitar alam lingkungan kita yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan hidup manusia agar dapat hidup sejahtera. Nah, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Selanjutnya, klasifikasi serta penggolongan sumber daya alam dan lingkungan. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibedakan atas sumber daya alam biotik atau organik dan sumber daya alam abiotik atau anorganik.
Nah, berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana seperti sinar matahari, udara, kemudian ada sumber daya alam yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu seperti tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. Nah, berdasarkan tujuannya, sumber daya alam ini dibagi atas tiga jenis, yaitu sumber daya alam bahan industri, sumber daya alam bahan pangan, dan sumber daya alam bahan sandang. Selanjutnya, berdasarkan cara pengelolaan dan pemanfaatannya, sumber daya alam ini dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan. Nah, di sini ada penghijauan dan reboisasi. Usaha penghijauan hutan dapat menjaga rusaknya lingkungan yang berhubungan dengan air, tanah, dan udara. Kemudian ada sengkedan. Sengkedan di mana untuk mencegah erosi dan mencegah kesuburan tanah pada tanah yang berbukit-bukit atau tanah miring dibuatlah sengkedan ini. Nah, kemudian pengembangan daerah aliran sungai merupakan daerah peka terhadap kerusakan dan pencemaran terhadap seringnya terjadi pengikisan lapisan tanah oleh arus sungai. Untuk itu perlu pengendalian khusus bagi daerah-daerah seperti ini. Nah, ada pengelolaan air limbah, kemudian penertiban pembuangan sampah. Dan di sini materinya ada pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Nah, proses daur ulang adalah pengelolaan kembali suatu massa atau bahan-bahan bekas dalam bentuk sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi suatu barang yang berharga dan berguna bagi kehidupan manusia. Ada dua sistem pengelolaan sampah, yaitu yang pertama sistem pengelolaan formal dan sistem pengelolaan non formal. Nah, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pengertian IPA dan teknologi. Nah, di sini pengertian IPA atau ilmu pengetahuan alam menurut arti perkataannya yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu adalah pengetahuan yang ilmiah. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Dari dua pengertian tersebut dapat digabungkan, yaitu IPA sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab dan akibat kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Kemudian teknologi adalah suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Nah, selanjutnya hubungan IPA dan teknologi. Hubungan IPA dan teknologi ini merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Dalam pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi karena IPA memiliki upaya untuk membangkitkan minat manusia serta kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hubungannya IPA dan teknologi seperti ilmu tanpa teknologi adalah steril dan teknologi tanpa ilmu adalah statis, dan ilmu tanpa teknologi tidak berbuah dan teknologi tanpa ilmu adalah tidak punya akar. Nah, kemudian ada perkembangan IPA dan teknologi, di mana perkembangan di sini dunia iptek yang demikian mengungkapkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Tidak diragukan lagi karena kemajuan iptek telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Contohnya ada alat-alat komunikasi hasil perkembangan IPA dan teknologi. Nah, mungkin sekian dari materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.